Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan kedua. Kita akan melakukan manipulasi dan transformasi data menggunakan SPSS. Jadi hari ini materinya kurang lebih adalah bagaimana kita melakukan merge data atau merge file ya. Nah, merge file di sini kita bisa bagi menjadi cases atau add variables. Lalu juga bagaimana kita split file, melakukan restruktur, melakukan agregasi data, merecord, ya, melakukan coding, yang ini yang sangat diperlukan di BPS, lalu juga compute, count, meranking case, membuat custom tables, dan membuat multiple response tables. Nah, sebelum kita masuk ke praktek, di sini ada beberapa dataset yang akan kita pakai, yaitu datasetnya antara lain seperti ini. Jadi di sini ada datasetnya, ada data karyawan 1, karyawan 2, karyawan 3 yang nanti akan kita coba add cases menjadi satu file. Lalu juga ada data count, ada data restructure, dan juga ada data agregatif untuk kita pakai untuk agregat data. Jadi termasuk juga data multiple response. Baik, berikutnya kita akan langsung saja masuk yang pertama. Jadi yang pertama kita lakukan merge file. Di sini merge file kita lakukan dengan ada dua cara ya. Kita bisa add cases, artinya menggabungkan file yang mempunyai variabel yang sama namun kasusnya berbeda, atau kita bisa lakukan add variables, yaitu menggabungkan file yang mempunyai kasus yang sama namun variabelnya berbeda. Jadi kalau di ilustrasi sini kita punya file yang pertama yang terdiri dari case-nya ada A, B, C, D. Di sini memiliki 3 kolom dengan common variabelnya berupa ID, ya, common variabelnya berupa ID. Dan file pertama berisi 3 kolom yang sama dengan kolom dengan file kedua yang juga berisi 3 kolom. Jadi ada ID V1, V2, ID V1, V2. Jadi strukturnya sama seperti ini ya. Jadi syarat dari add cases itu harus memiliki struktur yang sama, yaitu kolom, jumlah kolom, dan kolom yang sama. Sehingga outputnya seperti ini. Nah, untuk add variables, kebalikannya. Kita mau menggabungkan dua file. File yang pertama itu ID V1, V2 dengan case A, B, C, D, sedangkan file yang kedua terdiri dari ID V3, V4 dengan case yang sama A, B, C, D. Nah, kita melakukan add variables, outputnya akan menjadi seperti ini. Jadi kita punya common variables sama ID, di mana ini harus sama nilainya A, B, C, dan D. Nah, outputnya akan menjadi seperti ini. Ada ID, V1, V2, V3, dan V4. Oke, kita coba praktekkan saja langsung di sini. Nah, saya sudah membuka data karyawan 1 ya, data karyawan 1. Nah, kita coba open lagi file, open ya, open data. Kita lakukan, kita buka coba data karyawan 2. Kita buka data karyawan kedua. Nah, di data karyawan 1, kita lihat di sini, data karyawan 1 ini ada kolom ID karyawan, pendidikan, tahun masuk, usia, posisi, status, gaji awal, gaji akhir. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 variabel. Nah, di data karyawan juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sama-sama ada 8 variabel. Nah, maknanya variabel itu sendiri untuk ID karyawan itu ID dari identitas dari karyawannya. Sedangkan untuk pendidikan itu berupa numerik, namun datanya adalah ordinal ya. Jadi 1 SMA, 2 akademik, 3 sarjana. Terus untuk posisi ini nominal, 1 manajer, 2 asisten manajer, 3 supervisor, 4 karyawan. Lalu untuk status itu 1 belum menikah, 2 menikah. Nah, ini sama untuk data karyawan 1. Nah, kita coba lakukan cases.
Jadi add cases di sini kita masukkan data, ya. Kita lakukan caranya adalah select cases, ya kan? Data, kita tambahkan, kita merge file ya, merge file, kita lakukan add cases. Nah, karena kita sudah terbuka tadi, open, maka kita pilih data karyawan 2, lalu continue, kita masukkan semua variabelnya ya, jadi variabel nanti di active dataset, di dataset yang baru, ini ya, ada 8 variabel juga. Kemudian awalnya seperti ini, mungkin karena ini sudah coba awalnya seperti ini, ya kan? Kemudian kita gabungkan. Oke, jadi nanti secara otomatis dia akan jadi ulangi data, merge file, lalu add cases. Di sini kita buka data karyawan 2, continue, ini nanti. Lalu kemudian kita lakukan oke. Nah, jadi nanti di data karyawan 1 otomatis yang tadi awalnya hanya A1 sampai A20, nanti ketambahan dari data file kedua yaitu B01 sampai B020. Jadi kalau di data karyawan 2 ada B01 sampai B020 dan ini random ya. Ini ada hanya ada 16. Oke. Nah, kalau kita mau buka lagi, kita gabungkan dengan data karyawan 3. Kita gabungkan dengan karyawan 3, maka bisa lakukan data, merge file, add cases lagi. Karena kita belum membuka, maka kita terus saja data karyawan 3. Oke, open, continue. Nah, kemudian ini sama ya, kita masuk. Jadi di sini active dataset-nya adalah data karyawan 1, sedangkan source variable-nya adalah data karyawan 3. Oke, kita klik OK. Klik OK, maka pada data karyawan 1 akan bertambah seperti ini. Jadi ada, ya awalnya ada 20 record, terus sekarang menjadi 46 record. Nah, itu untuk add cases ya. Bagaimana kita merge file dengan add cases. Oke, misalkan di sini saya buka, kita coba melakukan add variable. Misalkan saya file, di sini kita create new data. Oke, saya kopikan saja misalkan dari tadi dari data karyawan 1. Misalkan saya kopikan posisi gaji awal, gaji akhir. Ini kita Ctrl X, kita cut ya, kita pindahkan ke sini. Kita pindahkan ke sini. Oke. Kita pindahkan ke sini. Berikutnya kita coba add variables ya. Kita ulangi, kita coba add variables. Caranya tadi saya sudah buka open data yang baru. Jadi kalian bisa klik file, di sini file, new data ya, file new data. Kemudian di bagian variable view, nah ini saya mau menyiapkan dulu datanya dari data karyawan 1. Kita mau copy ID karyawan. Kita copy ID karyawan ke sini di variable view ya. Terus juga kita copy variabel yang mau kita cut mulai dari status sampai gaji akhir. Kita cut di sini. Kita copy. Oke. Nah, ini kita copy di sini. Oke, ini nggak bisa langsung banyak ya. Kita coba dulu satu persatu. Satu persatu, tidak masalah. Oke, status. Kemudian nanti kita coba lagi untuk gaji awal, kita copy. Di sini kita pastekan, terus di gaji akhir kita copy lagi satu ini ya, biar sama variabelnya gaji akhir. Nah, kemudian di sini ID karyawan status kita kopikan. ID karyawan di data view-nya
Di data view-nya kita kopikan ID karyawan, copy, terus nanti di sini kita sorry, ini kita kopinya dan inputnya, jadi bisa menggunakan kursor seperti ini, bisa menggunakan, kita punya 46 case ya, 46 case, kita copy paste di sini, terus juga untuk status sama ya, untuk status, jadi kalian bisa blok yang mau dikopikan, bisa blok, oke. Ya, nah sekarang kita mau coba add cases nih. Jadi ini saya simpan dulu di data 4. Oke, ini data 4. Nah ini yang tadi yang sudah tergabung tadi, ini kita buang. Jadi status gaji awal, gaji akhir kita delete. Oke, jadi di yang sudah tergabung untuk mempraktekkan add variables, kita punya 2 file, data karyawan 1 isinya ada ID karyawan, pendidikan, tahun masuk, usia, posisi. Di data keempat ini ada ID karyawan, status, gaji awal, gaji akhir, di mana punya 46 case, masing-masing file punya 46 case. Nah, sekarang kita coba kita buat aktifnya di sini, kita lakukan add variables menjadi transfer data, terus juga kita merge file, add variables. Nah, kita buka data 4 save, continue. Nah, nanti kita gabungkan, nanti otomatis dia hasilnya seperti ini. Nah, match case-nya itu key variable ya, key variable-nya. Nah, kita mau kemana? Active data set-nya menjadi, active data set-nya di sini ada data karyawan 1 yang menjadi apa namanya? Yang menjadi key-nya, atau non-active data set yang akan merujuk kepada data karyawan 1. Jadi kalau non-active artinya data 4 mengikuti data karyawan 1. Kalau active data set, data karyawan 1 mengikuti data 4. Nah, ini kita kalau mau dua-duanya seperti kita melakukan inner join ya. Silakan. Oke, kita pilih ini saja buat files provide. Oke, ini lalu cases, lalu kita lakukan di sini sebagai key variable ID karyawan ya. Oke, kita lakukan oke. Oke, nah seperti ini. Jadi balik lagi ID karyawan 1, pendidikan, tahun masuk. Nah ini sudah ada status gaji awal, gaji akhir di data karyawan 1. Oke, itu untuk kita apa namanya itu untuk merging file ya, baik add cases maupun add variable. Oke, berikutnya kita masuk ke berikutnya adalah tadi setelah merge file kita lakukan split file. Nah, split file kebalikannya. Jadi split file di sini kita memisahkan data menjadi beberapa grup untuk kemudian dilakukan analisis berdasarkan nilai dari satu atau beberapa grup variabel. Nah, di sini kalau split file, kalau kita pilih multiple grouping variabel, maka setiap case itu akan digrupkan berdasarkan variabel, masing-masing variabel di dalam kategorinya. Jadi kita nanti pilih group based on list. Nested ya. Nah, misalkan kita pilih gender sebagai grup variabel, kemudian education sebagai grup variabel, gitu. Grup variabel yang kedua, maka nanti hasil pengkategoriannya, hasil tabulasinya akan dibuat menjadi dijabarkan berdasarkan dua grup, yaitu grup gender dan grup education. Oke? Nah, kita bisa berapa banyak sih variabel yang bisa digunakan untuk grouping? Itu sebanyak 8 variabel ya. Jadi kayak nested gitu. Jadi kita klasifikasikan dulu pertama berdasarkan gender, laki-laki atau perempuan. Nah, nanti masing-masing laki-laki ada education-nya, misalkan SMA, sarjana, S1, S2. Nanti di perempuan juga ada SMA, sarjana, S1, S2. Seperti itu ya. Sampai 8. Nah, setiap kalau kita punya variabel,
yang berupa string, maka masing-masing byte itu dari string variabel itu akan dianggap sebagai variabel yang yang bisa digunakan untuk melimit ya, membatasi grouping variabel. Nah, kita langsung lihat saja contohnya seperti ini. Oke, kita lihat script file. Saya akan share lagi di SPSS-nya. Oke. Nah, jadi di sini kita lakukan split ya. Kita lakukan split. Kita coba tadi. Ini saya close dulu. Kita open data yang kita buka data praktikumnya. Kita buka data karyawan all saja. Oke, data karyawan all-nya sudah terbuka. Nah, ini ya. Nah, kita coba split case, maka kalian bisa add, lalu, data, split case, misalnya cases. Data, split file, oke. Nah, split file ini mau kita kategorikan berdasarkan apa? Apakah kategori berdasarkan posisinya? Tadi ada manager ya, ada manager, ada assistant manager, ada supervisor, atau berdasarkan statusnya. Nah, sebelum kelihatan dari efek file seperti ini, mungkin saya buat dulu analyze. Kita lakukan descriptive statistik, pilih frekuensi, lalu kita masukkan variabel pendidikan atau variabel gaji deh. Kita masukkan variabel gaji awal dan gaji akhir. Kita lakukan seperti ini. Kita pilih misalkan statistiknya min, median, terus minimum, maksimum. Oke. Nah, kita buat report. Oke, outputnya seperti ini. Ya kan, gajinya. Oke, gaji awalnya. Ini ada tabel frekuensinya, terus gaji akhir. Ini ada min, median, minimum, dan maksimum. Nah, kalau kita sudah lakukan tadi, kita lakukan data, kita lakukan split file, kita mau split berdasarkan, misalkan kita compare group, berdasarkan pendidikannya, gitu, atau berdasarkan status bisa, atau posisi. Kita bisa berdasarkan posisi, oke? Nah, kemudian kita lakukan lagi analyze, descriptive statistik frekuensi, ini sama ya, nggak perlu dirubah. Nah, kan ini output dari efek dari split file seperti ini. Jadi, tetap kalau di filenya sendiri tidak ada perubahan ya. Di filenya sendiri tidak ada efek, tidak kelihatan efeknya, namun kelihatan efeknya itu ketika kita sudah running. Jadi kalau ada kita buat grup tadi berdasarkan posisi, maka dia akan memberikan statistik deskriptif berdasarkan masing-masing grupnya. Jadi ada grup manager, ada grup asisten manager, grup supervisor, dan grup karyawan seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita coba lagi, kalian bisa coba juga misalkan data tadi. Nah, kalau split file ini tetap di file yang sama ya, tapi kalau split into file bisa deh kita coba split casesnya berdasarkan apa. Misalkan tadi sudah berdasarkan posisi, sekarang berdasarkan status deh, statusnya dia sudah menikah atau belum. Nah, kalian bisa browse mau ditaruh di mana ya. Misalkan saya taruh di data praktikum di sini. Saya mau taruh di data praktikum. Save. Misalkan nama filenya adalah data split. Data split. Nah, nanti jadi nanti data yang baru kita akan coba file, open, data. Ada data praktikum, nanti ada muncul data split ya. Belum kesentuh tadi ya. Oke, di sini tidak ada. Oh, nanti kita bisa coba lagi. Data, split into file, output file, oke. Data split,
Terus di sini, oh iya ini ada data splitnya. Kita file, open tadi ya, data split. Nah ini data splitnya. Oke. Sudah ada data splitnya. Nah ini data splitnya. Jadi nanti dia tersplit berdasarkan posisinya. Posisi 1, ya kan? Posisi itu tadi split berdasarkan, berdasarkan statusnya ya. Ini data split, ini berdasarkan statusnya. Jadi status 1 akan terpisah dengan status 0, status 2. Satu belum menikah, 2 sudah menikah. Kemudian kita masuk ke restructure. Restructure itu lebih kepada bagaimana kita melakukan merestrukturisasi data. Jadi ini mirip seperti menu transpose, di mana data baris menjadi kolom, data kolom menjadi data baris. Nah, perbedaannya kalau pada menu restructure, proses transpose itu tidak harus dilakukan secara total. Jadi ada banyak penggunaan dari restructure. Salah satu penggunaan perintah ini akan terlihat kalau kita ingin melakukan beberapa uji statistik seperti uji T atau uji ANOVA pada sebuah data. Nah, sedangkan struktur data pada data editor SPSS itu kalau mau kita injek ke uji T itu biasanya kurang tepat. Jadi biasanya kan kalau di dalam data SPSS, data editor, biasanya kan kita buatnya seperti ini ya. Jadi ada T laki-laki, tinggi laki-laki, ini sebagai variabel pertama, kita isi nilainya berapa-berapa, 5 orang laki-laki, dan data tinggi wanita 5 orang, data tinggi wanita. Nah ini kalau kita tampilannya seperti ini, kita perlu lakukan restrukturisasi, kalau kita mau melakukan uji T seperti ini nih, gender, tinggi, nanti hanya ada 2 variabel saja, gender dan tinggi. Nah, gendernya nanti diisi seperti ini, T laki-laki, T wanita, T laki-laki, T wanita, dan tingginya. Oke, kita coba praktek. Nah, ini saya sudah membuka data bahan restructure.saf. Jadi di sini ada 2 variabel, tinggi laki, tinggi perempuan, dan ada 5 case, yaitu case pertama, case kedua, case ketiga, sampai case kelima. Nah, ini kita pengen ubah bentuknya menjadi seperti ini. Oke, jadi kita pengen ubah bentuknya seperti ini. Jadi hanya ada ID atau ID tidak masalah kalau nggak ada. Yang penting adalah gendernya, ada gender, ada tinggi ya. Oke, kita akan saya ajarkan bagaimana melakukan restructure. Restructure kita bisa buka di data, kemudian kalian bisa pilih restructure. Nah, pilih restructure di sini. Nah, ini ada berapa banyak pilihan ya. Kita mau restructure variabel terpilih menjadi case-case, artinya nanti nilai dari semua variabel ini kebalik. Jadi akan nilainya itu akan tergabung menjadi case, gitu ya. Atau dibalik, kita merestructure case menjadi variabel. Jadi kalau pilihan kedua, ini lebih kepada nanti setiap baris di sini akan menjadi variabel. Nah, kalau mau mentranspose, ini seperti pada transpose matriks seperti biasanya. Ini kita coba dulu untuk mendapatkan yang seperti tadi, di mana kita mau gabungkan semua variabel terpilihnya ini menjadi case-nya, maka kita pilih restructure selected variables into cases. Klik next. Nah, nanti pilih berapa grup. Nanti kan kalau karena tadi variabel ini mau kita jadikan case-nya, tidak ada perbedaan di setiap case-nya, maka kita pilih one atau satu grup ya. Klik next. Nah, nanti di klik next, kita pilih case group identification, maka kita pilih none. Jadi kalau mau pakai ID boleh, use case numbernya ID bisa,
atau kalau nggak pakai, kita coba nggak pakai dulu ya, non. Nah, target variabelnya ini kalian isikan dengan tinggi badannya, tinggi laki-laki, tinggi perempuan, oke. Kemudian next, ini saya ulangin, jadi case group identification-nya kita nggak perlu buat dulu sementara, non. Nah, target variabelnya ini kalian masukkan tinggi laki, tinggi perempuan, dan isi di sini adalah tinggi badan. Ini target variabelnya tinggi badan. Next, how many variable do you want to create? Kita pilih one. Next lagi, nah mau sequential number atau enggak? Karena kita tadi pengen tinggi laki, tinggi perempuan, tinggi laki, tinggi perempuan gitu ya. Maka kita pakai variable name saja. Kemudian kita lakukan variable name ini sebagai indeks ini kita jadikan sebagai nama variabelnya adalah gender. Oke, gender. Oke. Nah, di sini next kita keep variabelnya bawaan saja, kita pakai default. If cases into the new file boleh. Next, restructure data now. Finish. Oke. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Jadi ada gender, tinggi badan, terus juga tinggi laki, tinggi perempuan, tinggi laki, tinggi perempuan, tinggi laki, tinggi perempuan, dan ini nilainya. Oke, kita ulangin. Oke, kita ulangin. Kita coba lagi, kita buka lagi filenya. Ada di data, bahan restructure. Ini lagi membuka filenya ya, data bahan restructure. Jadi kalian pilih restructure. Oke, sini. Nah, kita ulangin transform, data, lalu restructure. Oke, di sini data restructure, lalu pilih restructure selected variable into cases, next, lalu one, next, lalu, nah ini kalau mau pakai case number ID boleh, terus pilih di sini tinggal laki-laki tinggal perempuan, target variabelnya kita pilih gender, terus next, terus one, terus next lagi, variable names ini kita pilih, oke, kita pilih gender yang tadi sudah. Kita back dulu, ini harusnya tingginya ya, tinggi, terus next, one, terus next, kita pakai variable name, di sini gender, di sini juga labelnya juga gender. Oke, next, mau ditaruh ini, oke, atau kita pilih saja finish ya, langsung, seperti ini ID-nya, kalau mau pakai ID. Oke. Berikutnya kita masuk ke materi yang lain setelah restructure. Oke, ini kita sudah. Kita coba lakukan agregat data. Nah, agregat data itu fungsinya untuk apa sih? Jadi perintah ini untuk memungkinkan data itu kita ringkas menurut kriteria tertentu dan disajikan secara garis besar saja atau secara agregat. Nah, ini kalian bisa lakukan menu data agregat, lalu isikan break variabelnya sebagai penanda grupnya. Lalu kalian bisa isikan summary variable itu adalah data mana atau variabel mana yang akan dicari nilai agregatnya berdasarkan break variable. Jadi saya buka dulu datanya, data agregat. Silakan kalian buka data agregat, ya. Misalkan di sini ada posisi, kita cukup dari data yang tadi ya, data karyawan already, data karyawan yang sudah digabung semuanya. Oke. Nih, nah kita mau melakukan agregat data, saya mau melakukan penjumlahan. Saya pengen tahu berapa sih agregat gaji berdasarkan posisinya. Jadi silakan kalian
pilih data, lalu klik agregat. Nah, nanti break variabelnya apa? Oh, saya mau jumlahkan gajinya itu berapa berdasarkan tadi di sini misalkan posisinya. Oke, mau di summary variabelnya apa? Gaji awal, gaji akhir. Nah, nanti kalian bisa juga, ini kan kalau defaultnya adalah min ya. Oke, min. Nah, nanti ini juga bisa diubah. Kalian bisa klik function apa? Mau min, median, atau mau sum-nya. Rata-rata sum ini kalau untuk gaji kurang ini ya, kurang formatif. Biasanya dalam min-nya, median, kita lakukan min, terus continue. Ini add create new dataset bisa ya, atau kalian juga bisa write ke dalam variabel baru ya. Misalkan saya mau buat variabel baru, misalkan file saya mau tuliskan di agregat yang kedua aja deh, agregat.south, klik OK. Nah, nanti muncul seperti ini. Jadi nanti akan ada file agregat 2. Ini kita buka file agregat 2. Nanti munculnya seperti ini. Jadi posisinya tadi satu sebagai manajer, assistant manager, supervisor, dan karyawan, maka akan ada rata-rata gajinya. Gaji awal min 1, ya kan, gaji akhir minnya. Jadi default namanya itu adalah sesuai dengan functionnya ya, sesuai dengan functionnya. Oke, untuk berikutnya setelah kita melakukan agregat, kita bisa melakukan weight cases. Jadi weight cases ini lebih kepada mencari bobot atau penimbang pada kasus. Nah, sebuah kasus diberi bobot atau weight untuk kegunaan analisis tertentu. Nah, pada proses pembobotannya sebenarnya tidak langsung kelihatan ya efek dari weight itu sendiri. Tidak tampak perubahan apapun pada data setnya. Nah, tampak perubahannya itu kalau kita melanjutkan dengan analisis statistik, misalkan seperti analisis S-square. Nah, untuk weight ini akan saya skip. Nanti pada saat kita masuk ke S-square, nanti kita akan coba lakukan sekaligus weight cases ya. Berikutnya, kita lakukan transformasi data. Nah, transformasi data ini adalah sesuatu yang seringkali kita butuhkan untuk mempermudah analisis data. Apa saja bentuk transformasinya? Kita bisa lakukan yang pertama adalah report. Jadi kalau di BPS itu masalah report itu sudah familiar sekali, atau yang kita kenal dengan istilah coding. Jadi memberikan kode, mengkode ulang pada suatu variabel berdasarkan kriteria tertentu. Nah, record itu bisa kita lakukan pada variabel yang sama, atau bisa juga kita dalam variabel yang berbeda atau variabel baru. Nah, caranya adalah kalian bisa klik menu transform, lalu record into same variables, atau bisa juga pilih record into different variables. Nah, nanti pada kotak dialog record into same variable, kita perlu reassign nilai dari variabel yang sudah ada ke variabel yang baru, ya, ke nilai-nilai yang baru. Kalau into same variable berarti nilai baru pada variabel yang sama. Kalau tidak mau mengganggu variabel awal, kalian bisa record into different variable, ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pada saat record ini hanya bisa dilakukan pada variabel numerik dan variabel string. Jika ingin merecord multiple variabel, kita ingin mau merecord banyak variabel sekaligus nih. Nah, syaratnya adalah semua variabel tersebut harus memiliki tipe yang sama. Jadi kita tidak bisa merecord variabel numerik dan variabel string sekaligus. Oke? Nah, ini konsepnya sama. Kalau kita mau pakai record into different variable, jadi konsepnya sama. Kita merecord ulang, memberikan kode ulang pada variabel, namun hasil recordnya itu berada pada variabel baru. Oke, kita coba saja langsung
kita bisa buka lagi tadi ya, variabel tadi. Data new, data all karyawan. Oke, data all karyawan. Nah, kita mau melakukan record misalkan kategori usia. Misalkan di sini ya, ini ada usianya nih 24, 25, 35, 27, 31, 40, 27, 45 ya. Nah, ini saya mau melakukan record. Misalkan data di sini supaya mudah, tidak mengganggu data yang sudah ada, kalian bisa lakukan record into different variables. Apa yang mau di record? Misalkan saya mau record posisinya atau usia deh. Misalkan usia, oke. Nah, variabel baru apa? Mau kan kita pilih into different variables, maka variabel barunya kita kasih nama juga. Misalkan kategori usia. Labelnya adalah keterangan dari nama variabelnya kategori usia. Oke, change. Nah, kalian pilih old and new value. Nah, di sini kan usia itu kan nilainya 24, 25, 35 seperti itu ya. Nah, kalian bisa ubah. Saya mau record gini aja deh. Kalau usianya dari usia pekerja ya, usia karyawan itu misalnya startnya dari 20-an deh. Usia 21, usia 20 sampai 29, maka saya kategorikan dengan saya kode 2. Jadi kita pakai range, misalkan dari usia 20 sampai 29, kode barunya itu adalah 2. Oke, add. Nah, usia 30 sampai 39, value dari adalah 3, add ya. Lalu usia dari 39 sampai dari 40 sampai 49 itu saya kodekan 4. Nah, berarti kalau udah dia kepala 4 lah istilahnya. Kalau saya kode dari 50 sampai 59 saya kodekan 5. Oke, add, continue. Nah, nanti if-nya ini kalian juga bisa atur, misalkan apakah kode baru itu berlaku untuk semua cases atau untuk case tertentu saja yang memenuhi syarat atau memenuhi kondisi. Oke, kita klik OK. Nah, ini nanti kategori usia. Jadi usia 24, kodenya 2, usia 25 kodenya 2, usia 30 kodenya 3 ya. Kalian juga bisa adjust di sini, misalkan nggak pakai desimal, orang kodenya cuma 1 ya, dan panjangnya cuma 1 misalkan. Panjangnya cuma 1, kalian bisa ubah di sini. Oke, ya. Kode. Jadi kalau kategori usianya 3, berarti kita bisa dengan mudah tahu bahwa si pekerja ini ada pada rentang usia 30 sampai 39. Oke, itu tadi untuk kita melakukan record. Berikutnya kita coba untuk melakukan compute. Ya, record tadi sudah. Kita coba lakukan compute. Nah, compute ini fungsinya berfungsi untuk menambah variabel baru yang berisi hasil penghitungan atau compute berdasarkan data dari variabel lama. Kita bisa melakukan compute pada variabel numerik atau variabel string ya. Jadi variabel string juga bisa dilakukan penghitungan, compute, namun tentu perhitungannya bukan penghitungan otomatis ya, lebih kepada penghitungan yang bisa dilakukan di dalam string. Lalu hasil compute kita bisa simpan dengan mereplace variabel yang lama, jadi menggantikan variabel yang lama, atau bisa juga supaya aman kita simpan pada variabel baru. Nah, kita bisa lakukan compute value secara selektif, artinya kita memilih case-case tertentu saja yang kita compute. Tadi sama seperti konsepnya record ya. Nah, kita bisa juga menggunakan berbagai built-in function yang ada di SPSS kita melakukan compute, misalkan compute akar dari nilai ini, gitu.
atau learn dari nilai pendapatannya atau pengeluarannya, expenditure atau apa. Kita bisa pakai built-in function seperti arithmetic itu yang sederhana ya, kita mencari nilai rata-ratanya, atau kita bisa mencari nilai penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan seterusnya, atau bisa kita juga gunakan statistical function atau fungsi distribusi dan fungsi string. Nah, bagaimana melakukan compute value? Kalian bisa pilih menu transform, lalu compute variable, lalu ketikkan nama pada single target variable-nya, ketikkan namanya. Bisa jadi nama itu berupa nama variabel yang sudah ada, existing variable, atau juga variabel baru, nama variabel yang belum ada yang mau kita tambahkan di dalam dataset. Nah, kita kemudian isikan di dalam expression field-nya, kita ketik rumusnya apa sih rumus compute tersebut ya. Oke, langsung saja kita coba, misalkan saya mau melakukan compute gaji deh. Gaji. Kalau kita lihat di sini di datanya, tadi pakai data karyawan all, gaji ini misalkan kita angkat gaji ini dalam US dollar ya, US dollar. Jadi hanya 550 sebulannya, nggak mungkin kan 550 rupiah per bulan. Nah, ini sebenarnya dalam bentuk US dollar. Nah, sekarang kita mau transformasi nih ke dalam bentuk IDR saja. Jadi saya mau sederhananya, saya mau kali, misalkan rate-nya sekarang 1 US dollar itu setara dengan 15.000. Maka kalian bisa lakukan compute, kita buat variabel baru, transform, lalu lakukan compute variable ya, compute variable. Target variabelnya saya mau buat seperti ini, gaji awal IDR ya. Nah, itu sama dengan apa? Gaji awal ini saya kali dengan 15.000. Misalkan tadi. Oke, kita klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nih, gaji awal IDR-nya itu sudah dalam bentuk ini, karena gajinya itu enggak ada koma-koma, saya buat seperti ini. Oke, ada yang gaji per bulannya itu 8.250.000, ada yang gaji per bulannya itu sebesar 10 juta dan seterusnya. Nah, ini kalian juga bisa lakukan lagi, misalkan transform, compute variable, misalkan gaji akhir sama ya. Ini saya buat di sini gaji akhir IDR, ini kita ubah di sini gaji akhir dikali 15.000. Klik OK. Akan muncul lagi di sini seperti ini. Oke ya. Ini contoh dari compute variable. Oke, berikutnya perintah count. Jadi perintah count di sini ini adalah perintah atau submenu yang berfungsi untuk menghitung atau meng-count ya, counting data dengan kriteria tertentu. Yang hasil dari count ini berupa suatu variabel numerik, di mana untuk setiap case-nya itu dia akan menghitung jumlah occurrence atau jumlah kejadian kehadiran dari nilai yang sama berdasarkan daftar suatu nilai dari variabel. Nah, variabel baru hasil count itu disebut dengan target variabel. Nanti kita isi target variabelnya apa. Variabel dan value yang dihitung atau counted itu sebagai variabel kriteria atau nilai kriteria. Nah, nilai kriteria itu hanya bisa numerik ataupun string ya. Oke, sekarang kita coba saja. Kita buka data count. Sini kita buka data count. Saya buka dulu data count-nya. Oke, kita share. Ini ada data count. Kita buka data count. Nah, di sini di data count saya pengen menghitung
berapa sih pelanggan yang puas dengan aspek-aspek ini? Jadi di sini saya siapkan datanya lebih kepada misalkan ID pelanggan. Pelanggan itu datang ke mall, lalu dilakukan survei apakah atau dia datang ke supermarket lah ya, ke minimarket, mau ditanya apakah Anda puas dengan harganya, apakah harganya itu wajar atau kemahalan atau misalkan harganya aneh gitu ya. Lalu dari sisi kebersihannya dan dari sisi pelayanannya. Jadi di sini sama semuanya ordinal dengan value-nya seperti ini. Jadi dari sisi harga kita maupun sisi kebersihan dan pelayanan ini kita isi dengan nilai antara 1 sampai dengan 5. Jadi 1 itu sangat tidak puas. Kalau 2 itu, ini yang kedua ini kita bisa ubah ya. 2 itu sebenarnya tidak puas. Oke. 2 ini tidak puas. Yang ketiga itu netral atau biasa saja. Yang keempat puas dan yang kelima sangat puas. Nah, sekarang pertanyaannya adalah saya ingin melakukan count ini ya. Jadi ada yang jawab untuk pelanggan pertama, untuk harga dia menganggap tidak puas, untuk kebersihan dia anggap netral, dan untuk pelayanan dia anggap tidak puas juga. Untuk pelanggan kedua, harga dianggap puas, berarti wajarlah harganya make sense ya atau lebih murah. Lalu kepuasan kebersihannya dia sangat puas sekali, dan untuk pelayanannya juga dia puas. Nah, kita ingin melakukan count, jadi kita hitung sebenarnya berapa sih semua dari semua aspek itu yang merasa misalkan yang merasa puas dengan pelayanan kita ya. Nah, jadi kita isikan di sini, kita buka data count-nya sudah, lalu kita lakukan count ya. Jadi di sini kita lakukan count. Nah, ini kurang lebih ininya sendiri ada di antara data dan ada di antara variabel ya. Jadi kalian bisa cari di sini menunya apa untuk data count. Jadi data count itu ada di ya. Jadi kita bisa lakukan sebentar data count dari kita lakukan di sini count value within cases. Nah, kita pilih target variabelnya, misalkan saya ingin melakukan target variabelnya adalah puas. Penilaian puas. Jadi jumlah ya kan, jumlah yang memilih puas. Nah, kalian pilih kepuasan ini di sini, terus kita di value saya mau menghitung yang puas saja, berarti 4, lalu tambahkan di sini. Oke, continue. Nah, ini sama kayak tadi, apakah include semua cases atau tidak. Di sini juga di value saya mau pilih yang 4, dan bisa juga kalau kalian tambahkan mau pilih yang 5. Oke, 4 dan 5. Klik continue, terus klik OK. Oke, lalu nanti kita dapat jumlah variabel yang puas dan tidak puas. Nah, penilaian puasnya. Jadi seperti ini ya. Jadi tadi kita isikan 45, dan kebetulan di sini 45 nggak ada ya. Jadi untuk variabel orang pertama ini mungkin tidak puas sama sekali, jadi nggak ada yang diisi puas ataupun tidak puas. Terus untuk pelanggan kedua ada 3, berarti dia memilih puas semua, minimal puas semua untuk semua kategori. Terus juga untuk orang yang ketiga dia puas, namun ada juga yang tidak puas. Itu, oke? Jadi ini fungsi count. Fungsi count ya, jadi menghitung beberapa banyak case yang memenuhi kondisi tadi. Jadi kondisi kalau kepuasan harga, kebersihan dan pelayanan itu pada taraf kepuasan dan sangat puas, seperti itu ya.
Berikutnya kita masuk ke fasilitas rankcase atau melakukan rankingan. Jadi rankcase di sini adalah kita ingin melakukan ranking ya berdasarkan kriteria tertentu. Kita ingin mengurutkan ranking kasus atau case berdasarkan kriteria tertentu. Nah, kita tinggal mengisikan nama dan label deskripsi dari variabel baru. Itu akan dibangkitkan ya secara otomatis kita mengisi tadi ya. Lalu summary tabelnya itu akan menginformasikan original variabelnya, variabel awal, variabel asal yang mau kita rankingkan, dan juga variabel baru serta label dari variabel baru tersebut. Nah, pada saat memilih melakukan ranking, kita bisa memilih gitu. Rankcase-nya juga kita bisa pilih apakah urutan ascending atau descending, dan juga kita bisa mengatur ranking atau pemeringkatannya itu ke dalam beberapa grup ya, dengan memilih satu atau lebih variable grouping. Jadi nanti rankingnya itu kalau kita pakai grouping variables, maka dihitung rankingnya itu berdasarkan grupnya saja, per grup ya, tidak dilakukan secara global. Nah, tipe-tipe rankcase kalian bisa nanti pelajari lebih mendalam. Jadi ada rank yang simple, sederhana. Jadi nilai dari variabel baru itu sesuai dengan rankingnya. Nah, ada juga savage score, functional rank as percent, sum of case rate, dan MPILS ya. Nah, kita bagaimana untuk melakukan rankcase? Jadi kalian bisa pilih transform, rankcase, pilih satu atau beberapa variabel yang ingin dirankingkan. Dan ingat untuk ranking ini hanya variabel numerik saja. Nah, kita juga bisa ngeset rankingannya ini ascending atau descending, urutan ascending atau descending, dan kita bisa mengorganize ranking ini ke dalam beberapa kelompok. Oke, ya kita coba pakai data tadi ya, data karyawan all. Oke, nah ini kita mau lakukan ranking gaji saja sih. Saya pengen tahu gaji akhir berdasarkan rankingnya berdasarkan gaji akhir. Ya, gaji akhir atau gaji akhir IDR juga boleh. Ini gaji akhir IDR ini saya buat dulu desimal 0. Oke, kita lakukan tadi ya, kita pilih rankcase. Nah, ini rankcases. Nah, ini mau apa yang kita mau variabel apa yang mau kita rankingkan. Saya mau kelompok ini saja, nggak usah pakai grup dulu, kita variabel gaji akhir. Rank type-nya nih kalian bisa pilih ya, apakah rank yang simple, savage score, atau fractional rank. Kita pilih rank dulu, oke. Size-nya juga, ini kalian ranking itu berdasarkan akunnya, low atau high-nya. Oke. Nah, rank pertama itu untuk apa? Saya pengen tahu ranking satunya itu adalah justru yang largest value. Oke, gaji ya. Klik oke. Jadi variabelnya itu sudah otomatis ter-create. Jadi nggak perlu kalian create variabel baru. Nah, ini kita punya R gaji akhir. R gaji AK. Ya, ini adalah ranking untuk rank of gaji akhir. Nah, ini contohnya. Jadi gaji akhirnya 565 itu ada di posisi 37. Tadi kan kita bilang bahwa ranking 1 itu pada gaji yang paling besar. Di sini gaji yang paling besar ini ada di 2100. Ini dia pasti ranking 1. Disusul dengan 2000. 2000 ada lagi 2000. Oh, ternyata 2000 itu ada 2. Berarti kan dia ranking ke berapa? Ranking kedua sama ranking ketiga. Nah, karena tadi kita pilih min ya di statistiknya, posisi 2 ada posisi 3, berarti 2 tambah 3, 5. 5 bagi 2, berarti pada posisi 2,5. Rankingnya itu 2,5. Ya. Lalu dilanjutkan lagi dengan 1250.
Oke, 1250 itu ada di sini ya. Berarti kan tadi sudah posisi 1, 2 dan 3 ya, 1, 2 dan 3 berarti 1250 berarti 4 dan 5 ya. 4 dan 5, 4 tambah 5 9, bagi 2 4 setengah. Berarti ada di ranking 4 setengah. Nah, ini supaya mudah bacanya, ini saya bikin desimalnya aja 0. Ini kita desimalnya, kita isi 0. Oke. Ini kita isi 1, ini kita isi 0. Lalu di sininya kita isi 1 saja. Sorry, 2 tadi karena ada min ya, ini minimal 1 saja. Oke, ini kita isi 3, 4 deh, 4, ini 1. Oke. Ya, ini rankingnya. Paham ya? Jadi berbeda dengan sorting. Kalau sorting yang mengurutkan tanpa memberikan rankingnya. Selanjutnya kita membuat tabel ya. Kita lakukan custom tabel. Jadi custom tabel ini mungkin kalau di dalam statistik deskriptif ini sangat dipakai sekali. Bagaimana kita menyajikan data dalam bentuk tabel. Jadi kita SPSS itu punya fasilitas menu tables untuk pembuatan berbagai jenis tabel dari yang sederhana, yang bersifat dasar sampai pembuatan tabel untuk data yang berciri multiple response. Jadi responnya jawabannya lebih dari 1. Nah, di dalam SPSS ada 2, ada sub menu custom table dan juga multiple response. Oke, kita coba dulu. Kita pilih tadi datanya, data karyawan all. Nah, di sini ada di dalam analyze, ada custom table, ada pilihan custom tables, ada multiple response set. Nah, kita pilih dulu custom table, kita mau membuat table apa. Nah, pertama kali bentuknya seperti ini. Jadi, kalian bisa mendefine variable propertinya apa, seperti ini ya, variable apa yang kira-kira bisa ingin dibuat tabulasinya, dan variabelnya itu harus variabel kategori, baik itu nominal maupun ordinal. Oke, kita langsung saja analyze custom tables, kita klik OK. Nah, misalkan saya ingin menampilkan, misalkan membuat tabulasi mengenai gaji ya, gaji berdasarkan misalkan posisinya, atau bisa juga pendidikan berdasarkan posisinya. Jadi posisi itu saya akan, ini kalian bisa drag and drop, gitu kan ya. Kita bisa lakukan drag and drop ke row ataupun kolomnya. Misalkan kita drag posisi ke row, oke. Posisi ini sebagai row-nya, oke. Kita dapat ya manager, assistant, supervisor, atau karyawan. Lalu untuk kolomnya ini bisa kita drag pendidikan. Jadi saya pengen tahu manajer ini pendidikannya apa saja, bisa kalian di sini di kolomnya. Nah, ini bisa kalian isi ya. Ini defaultnya adalah count saja, karena kan sama-sama apa namanya, sama-sama variabelnya itu berupa kategori, baik itu ordinal maupun nominal. Jadi yang tersedia hanya count. Jadi ini nggak bisa aktif ya, summary statistiknya nggak bisa aktif. Nah, ini kategori and totals-nya, kalian klik totalnya berapa. Oke, apply, klik OK, nanti munculnya seperti ini. Jadi ada count-nya, oh ternyata manajer yang punya, yang berposisi sebagai manajer itu ada 3, manajer itu semuanya sarjana. Yang lulusan SMA itu ada 21, ya kan? Lalu yang lulusan yang lulusan SMA ini nggak ada ya, lulusan SMA yang karyawan itu ada 21, yang supervisor yang akademi itu 11 gitu kan, yang asisten manager itu akademi ini total masing-masing posisinya. Atau bisa juga kita coba lagi ke data karyawan all ya, ini data kita analyze custom table lagi, kita buat custom table. Oke. Nah, ini kita ganti pendidikannya, kita misalkan kita supaya bisa statistiknya, misalkan gaji awal IDRD kita jadikan kolom.
Oke, gaji awal IDR jadikan kolom. Nah, ini kan min ya, hanya min. Nah, bisa kita pilih, misalkan tambahkan minimumnya berapa, maksimumnya berapa, nilai tengahnya berapa. Oke, apply to selection. Nanti kita tinggal klik oke. Seperti ini. Oh, ternyata manajer itu minimumnya gajinya ada 18 juta ya, dengan rata-ratanya ada di 22 juta. Sedangkan karyawan itu minimumnya 6 juta, maksimumnya 11 juta. Ya, itu tadi custom table biasa. Nah, bagaimana multiple response tables? Oke, multiple response table itu kalau kita dihadapkan pada pertanyaan yang jawabannya lebih dari satu. Ya, pertanyaan yang jawabannya lebih dari satu. Jadi misalkan saya mau ditanya mengenai kalau diminta opini, misalkan opini terkait misalkan berapa usia Anda? Usia kita kan nggak mungkin lebih dari satu jawaban ya. Usia saya misalkan 5 tahun, ya udah 5 tahun, nggak mungkin usia saya 5 tahun dan 10 tahun. Tapi kalau ditanya, sebutkan merek kemeja yang Anda miliki saat ini ya, mungkin akan ada banyak merek yang bisa saya sebutkan untuk merek kemeja. Jadi jawabannya lebih dari satu atau multiple response ya. Nah, misalkan ada pertanyaan mengenai variabel apa sih yang perlu diperhatikan ketika kita mendesain sebuah HP, misalkan apakah dari harganya gitu ya, apakah dari warna, apakah dari materialnya, apakah dari kepraktisan penggunaannya, atau dari desainnya, atau dari spesifikasi teknis, dan kita bisa pilih mana saja gitu. Oh, menurut saya dari sisi harga nih penting, harga, terus juga yang penting harganya murah, harus praktis, desainnya bagus gitu kan, dan spesifikasi teknisnya juga tinggi gitu, misalkan punya RAM yang tinggi, terus juga memori yang tinggi, ya, kamera dengan pixel yang tinggi, dan seterusnya. Itu yang namanya multiple response. Nah, bagaimana kita membuat multiple response? Oke, kita balik lagi, kita ke data. Kita buka data multiple response seperti ini ya. Saya sudah siapkan datanya. Di sini saya share dulu data multiple response. Nah, jadi di sini ada variabel price, color, materials, particularly design, dan technical specification ya. Jadi intinya adalah dia dikotomi. Jadi kalau saya bisa pilih nih, oh kalau menurut saya sih adalah price, color, material, maka pada price, color, material value-nya adalah 1 karena saya pilih. Jadi 0 tidak dipilih, 1 dipilih. Jadi misalkan datanya seperti ini. Ada 25 orang ditanyakan. Maka kalau dia ngisi 1 pada color, material, practicality, dan desain serta technical space, maka inilah yang dia anggap penting ketika mendesain sebuah HP. Kalau price nggak terlalu, mungkin ini orang kaya ya, gitu ya. Atau dia pilih misalkan dari sisi price, material, sama technical spec, ya. Mau desainnya jadul juga nggak masalah, gitu. Ini contohnya. Nah, sekarang bagaimana kita membuat tabulasi yang sebenarnya dia adalah multiple response. Maka kita bisa gunakan analyze. Di sini kita pilih custom table, lalu kita pilih multiple response set. Nah, multiple response set itu yang mana? Nah, di sini saya buat, awalnya ini kosongnya, awalnya ini kosong. Ini kita buat, misalkan ini per question tentang phone. Nah, apa sih maksudnya? Jadi ini adalah kriteria saat membuat telepon, misalkan membuat telepon, atau membuat mobile phone aja. Apa sih yang harus diperhatikan? Mobile phone, ya. Terus kita pilih, ini karena semuanya ya, kita pilih variabelnya. Lalu kita pilih dia sebagai dikotomis, counted value-nya dianggap 1, untuk kita add di sini question code-nya. Lalu labels-nya ini perlu ya, cukup ini saja. Set name-nya kita isi, oke. Nah, next ini ya.
dikotomi akan muncul seperti ini. Next kita masuk lagi ke tadi, kita lakukan seperti biasa. Kalau udah dibuat ini multiple respon, maka kita bisa lakukan custom table biasa, custom table oke. Nah ini kan bentuknya udah beda sendiri ya. Nah, kita drag ke sini. Oke, nah ini kalian bisa hitung count-nya saja, atau bisa juga yang lain gitu ya. Kita bisa misalnya responnya ada berapa sih, row responnya berapa, terus totalnya berapa gitu ya, terus juga count-nya berapa, persentasenya, row n-nya, row n persentasenya berapa, misalkan kalian pilih ya. Apply to all. Oke, kategori N totalnya klik total biar kita tahu totalnya berapa semuanya. Klik oke. Ini muncul seperti ini. Ternyata yang yang menganggap semuanya ya, semuanya respon count-nya itu harga itu 15 ya. Terus juga memilih warna itu 8, yang memilih material itu 8, terus yang memilih kepraktisan itu 17. Ternyata orang lebih mementingkan tentang kepraktisan. Lalu diikuti dengan harga, baru diikuti dengan spesifikasi teknis. Mengenai warna dan material tidak terlalu diperhatikan. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai manipulasi dan transformasi data. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.